Mel, kamu kan sering banget tuh ketemu sama buruh-buruh yang ada di Indonesia maupun buruh-buruh yang ada di luar gitu, buruh Indonesia yang ada di luar. Mereka tuh sebenarnya udah cukup aware nggak sih sama asuransi dan punya nggak sih mereka tuh asuransi? Teorinya kan kalau di sini adalah harusnya, tapi praktek berjalannya juga Pada kecil kenyataannya banget. enggak kecil banget Kecil ya. banget. Kecuali lu bikin asuransi sendiri, cuman kan susah ya. Iyalah, iya. Awareness mereka mikir asuransi kita Ya, makan mendingan aja bayar apa yang segala lain. masih. Loh, Saya tahu. Mas Adi, apa kabar Mas Adi? Apa kabar? Udah lama nggak dengarkan pilkada. Aku mau Dikenalin ngajak Melani. ini, siapa namanya? Jema sama JJ kan ada rencana itu. Buat rakit Lego. Mas, duduk dulu Mas, duduk dulu Ditanyain Mas. sama Aryan anakku, ini katanya Jema sama JJ mau ikutan tapi... Mau, pasti mau. Tapi kayaknya mereka lagi pada tidur siang tuh. Itu enak ya. aku tanya, tapi nggak apa, ntar kan masih agak sore kan? Masih agak sore sih. Bisa lah, Iya, masih iya. bisa. Hujan-hujan kayak gini enaknya Iya, tidur ya. Ini aku lagi ngobrol sama Melani. Ya, kok tadi lagi nanyain, aku agak kaget dengan tadi Melani cerita soal ternyata buru-buru itu, ya apalagi yang berangkat keluar, mereka tuh nggak memiliki Wow. asuransi. Dulu pemerintah sempat nyiapin asuransi TKI, tapi udah nggak ada, udah nggak berjalan, udah dibubarkan itu, bubar total. Mungkin mereka juga berpikir kalau saya mesti bikin sendiri, kebanyakan dari mereka kan agensinya sistemnya berapa bulan pertama mereka kadang nggak terima uang. Iya sih. Ya masih banyak hal lain yang levelnya lebih di atas untuk mereka pikirin pasti. Iya. Tapi itu semua ya, semuanya ya. Mostly iya, karena kalau ya kecuali mereka bikin sendiri ya secara pribadi ya gitu. Secara pribadi ya masih bisa, cuman Yes, jarang banget kalau itu. untuk pemerintah enggak. Dulu Enggak, ada, ya. tapi sudah bubar jalan dengan sukses. Iya sih, tapi memang hebat banget ya Melani ini ya, bener-bener concern banget dengan nasib buruh. Ini Mel, denger nih Mel, kalau emang salah jadi pas nih kita sekarang melurusin kan. Melani selalu membela hak asasi manusia, terutama lagi hak-hak para buruh. Ini katanya sejak jadi aktivis, kamu sering dapat ini ya? Wah. Kayak ancaman-ancaman tuh bener Udah nggak sering sih, kali Mel? dari dulu. Dari 6-7 tahun pas aku udah mulai gabung kontra sama istri almarhum Munir gitu-gitu udah sering banget. Sering banget. Dan ada asuransi ancaman. Iya. Handle-nya gimana tuh Iya. dengan ancaman-ancaman kayak begitu? Ya, itu salah gue apa? Ya maksud gue terus Jalan dengan yang... Iya, jalan terus, lanjut terus. kalau emang udah waktunya Iya, bisa, demi- bisa. Pemikiran kan nggak bakal mati ya, orangnya bisa hilang, pemikiran nggak bakal mati. Iya. Kalau mau didefinisiin masa depan itu buat Melani sama buat Mas Ardi apa sih Mas? Yang baik gitu. Kalau saya konteksnya kan ada Mbak Melani balik ke buruh, saya pikir sebenarnya memang yang harus diperbaiki memang selain bahwa kebijakan terhadap buruh itu sendiri kaitannya dengan proteksi, pendidikan. Ya, pendidikan, kemudian kesehatan. Sebenarnya memang agak miris sih kalau kita melihat. Saya beberapa kali ke luar negeri dan melihat hal ini terjadi. Ya. Cukup miris. Nah, tapi saya juga lihat kadang-kadang di kondisi seperti ini adalah buruh juga atau karyawan lah kalau dalam konteks general. Ya, saya nggak mau membedakan ini blue collar atau white collar ya, tapi harus punya kesadaran diri sendiri untuk memproteksi dirinya, gitu loh. Baik apapun, pendidikan, asuransi, financial freedom dan lain-lain. Gitu kalau saya sih. Nah, Mel, pendidikan para buruh ini seperti apa sih? Apakah memang masih rendah banget ya, Mel? Salah satu yang gue pengen adalah memang kalau bisa tuh minimal ada, karena tidak bisa dipungkirin bahwa banyak juga kejadian terjadi ya karena level pendidikan yang mungkin ya kadang udah nyampe luar negeri. Jadi ada bahasa hubungannya sih. ya, relate Pastilah. banget ya antara. Dan the more lo educated kan kita juga bisa self defense, kita bisa ngargain diri sendirinya kan juga beda. Sementara setuju sih tadi pemerintah kita lebih suka bikin aturan, oke ini ada masalah kita selesaiin masalah ini. Enggak juga sih. Tapi maksudnya at least Fighting. problem by problem gitu. Yeah, Instead case by of case. mereka membuat hukum yang melindungi. Ya kan? Jadi Jadi bukan udah kejadian dulu, baru. harusnya dipikirin gimana caranya supaya nggak ada lagi kejadian yang harus di-solve dan menurut gue pemerintah sih harusnya berpikir bahwa kekayaan kita bukan cuma sumber daya alam tapi sumber daya manusia dan itu yang harus lo protect duluan. Itu pendidikan, asuransi apapun itu. Jadi dengan minimnya upah buruh yang mereka terima tuh ada erat kaitannya sama pendidikan mereka juga masih belum Pastilah tinggi. sekarang gini, gue banyak kayak suka ngajar apa sekolah jalanan kayak gitu. Sekolah yang gratis aja yang gue cuma minta mungkin seminggu 2 kali masing-masing 2 jam. Gue bisa berantem sama orang tuanya. Gue pikir awalnya mereka berpikir bakal dimintain duit gitu. Tapi mereka enggak, ya you know what, 2 hours di luar tuh bisa menghasilkan duit 5.000 apa 10.000. Which sangat membantu keluarga untuk makan juga kan kasarnya. Ya makanya boro-boro mau bikin proteksi dari segi lain. Lantar mama gue makan apa aja belum kepikiran. Ya.
Jadi balik lagi tadi memang salah satu faktornya ada pendidikan. Jadi kadang-kadang kan buruh dapat upah minim seperti itu di Indonesia lah ya. Itu banyak faktor, salah satunya pendidikan. Makanya pendidikan kemudian kesehatan itu faktor penting aja. Rakyat yang sehat, yang berpendidikan bagus itu akan membuat negara itu menjadi semakin lebih maju. Menurut Melanie sendiri, tapi sebenarnya orang-orang kayak salah satu adalah berpendapat. Orang-orang kita tuh udah banyak yang bisa menyuarakan pendapatnya dengan luasa nggak sih? Maaf banget ya, jadi salah satu budaya tertolol menurut aku gitu. Bedanya sama anak bule bisa dengan gampangnya ngomong, sementara anak kita pasti kecil gitu kan, jawab dikit, apa kamu nggak boleh nggak sopan atau apa, kita nggak boleh nanya, nggak usah nanya, nggak sopan sih, bikin malu, jangan ngomong. Saya tertarik tuh dengan Mbak Melanie bilang, jadi kalau ditanya ke saya definisi kemerdekaan adalah Anda berhak untuk memilih sesuatu tapi juga memperhatikan lingkungan sekitar. Stakeholder lah kalau bahasa kerennya. Pemangku kepentingan yang lain. Tidak ada orang yang merasa diperbudak atau tersakiti dengan pilihan-pilihan Anda. Kemudian Anda bebas mengekspresikan ide-ide Anda dengan baik. Selama bertanggung jawab ya. Selama bertanggung jawab. Bebas gitu, bertanggung jawab ya. Nggak crossing the line juga, nggak crossing others line juga. Jadi itu. Ya, aku ngomong-ngomong ini harus... Oh, jadi bener-bener cuma mampir doang sebentar nih. Mau Lego. Itu Arian bisa marah-marah. Iya sih. Yaudah ntar lagi aku bangunin. Aku suruh langsung nyusul ya, aja ya. Susul di sana ya. Oke, soalnya di mall itu kan? Nggak, ya di mall. Soalnya dia nggak mau main kalau nggak ada Jam sama JJ ya. Iya, pasti. Melanie, thank you banget. Kapan-kapan aku ngomong lagi ya. Ini tertarik banget soal buruh. Keren. Siap. Makasih ya Mas Aryan, aku nyusulin ya. Ya, pasti ya. Mas. Bye-bye. Bye. Biasa urusan.